Kita masuk di pelajaran 2 sekarang. Ya, dalam pelajaran 2 ini kita akan lihat di bagian ayat 19 hingga ayatnya yang ke-31 di bab 1. Dan saya beri tajuk ini adalah hikmat Allah nampak melalui yang dikira bodoh oleh manusia. Jadi, apa yang dikira sebagai kebodohan oleh manusia, namun di sana boleh nampak, boleh terlihat mengenai hikmat Allah. Wah, luar biasa ya. Baik, ada beberapa garis kasar yang akan kita nikmati dalam pelajaran 2 ini. Yang pertama, hikmat orang bijaksana adalah kebodohan di hadapan Allah. Lalu yang kedua, Allah menggunakan kebodohan pemberitaan Injil. Kemudian yang ketiga, Allah memilih yang bodoh dari dunia ini untuk apa nanti kita akan lihat. Kemudian yang keempat, dalam Kristus orang percaya telah diberikan hikmat. Oke, inilah 4 poin yang kita akan nikmati bersama-sama dalam pelajaran yang kedua ini. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan lihat bagian yang pertama ini ya. Hikmat orang bijaksana adalah kebodohan di hadapan Allah. Iya, ayat 19 sampai 20. Tadi Pak Thomas membantu kita membaca. Sekarang Pak Jeff boleh? Ya, boleh Pak. Iya, silakan baca 19 dan 20. Oke, ayat 19. Ya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dari kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya. Ya. Oke. Thank you. Ya, jadi di sini kita melihat tentang Allah yang membinasakan hikmat atau kearifan-kearifan manusia duniawi, ya. Dan saudara, beberapa contoh yang bisa kita ingat di Perjanjian Lama yang sudah kita pelajari tentang bagaimana Allah menghancurkan hikmat dan pengertian daripada orang-orang sombong. Misalnya, siapa ini? Kain, ya. Kain ini dia berpikir dia boleh datang dengan cara dia sendiri. Dia boleh datang dengan hikmat kearifan dia sendiri sebagai seorang yang bijak, pandai dalam berkebun. Namun apa yang terjadi? Allah tidak menerima dia. Lalu kita pun pernah ingat mengenai hal ini. Ini mengenai apa? Ini mengenai Menara Babel. Menara Babel, Towers of Babel, Babilonia. Mereka berpikir mereka bijaksana, mereka berpikir mereka pandai, pintar. Mereka berpikir mereka lebih bijaksana daripada Allah. Mereka nak mendirikan bangunan sampai di langit. Tapi apa yang terjadi? Hanya Allah kacau sikit saja lidah mereka. Mereka tak pandai lagi untuk melanjutkan pekerjaan ini. Contoh lain apalagi? Oh, mungkin kamu ingat mengenai Yusuf. Yusuf dibuang, diperigi oleh abang-abangnya. Abang-abangnya pikir inilah cara yang terbaik. Inilah keputusan yang paling tepat, ya. Mereka pikir mereka sangat bijak untuk tipu ayah mereka. Oh, mari kita pakai pikiran kita, kita tipu ayah, kita cakap bahwa dia sudah mati, dihantam oleh harimau. Mereka dengan pintar ambil satu haiwan, bunuh, ambil darahnya,
letak di pakaian, sobek-sobek. Wah, mereka pikir mereka sangat pandai, ya, bijak. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang mereka ingin lenyapkan, orang yang ingin mereka binasakan, orang yang sangat mereka benci. Padahal dia yang menolong mereka sehingga mereka boleh selamat, terlepas daripada bahaya kebuluran yang masih akan datang 5 tahun lagi. Ya. Ini contoh-contoh yang Alkitab perlihatkan bagaimana Allah membinasakan hikmat kearifan dari manusia-manusia ini. Namun saudara, ada contoh yang paling luar biasa. Ya. Contoh yang paling luar biasa mengenai bagaimana Allah menghancurkan hikmat manusia, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oh, waktu Yesus dihadapkan oleh para orang yang dianggap alim ulama, mereka alim ulama Yahudi, mereka orang-orang yang dianggap pintar sekali, orang yang dihormati sekali. Apa yang terjadi, saudara? Mereka pemimpin. Mereka disebut orang Farisi, Saduki, imam kepala paling tinggi. Mereka memang oleh masyarakat pada masa itu dianggap paling berhikmat. Mereka dengan menganggap mereka paling pintar, paling tahu, mereka melihat Yesus sebagai orang yang keliru, orang yang patut dibinasakan. Jelas terlihat bahwa mereka sebenarnya sangat-sangat bodoh. Padahal mereka selama ini dikenal sebagai orang yang mengenal Allah, sebagai orang yang tahu jalan Allah karena hikmat mereka. Ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka menolak Yesus, mereka tidak mau terima Yesus. Mereka yakin Yesus itu pendusta, penipu, penghujat. Mereka serahkan Yesus untuk disalib, dibunuh. Mereka menertawai, menghina Yesus. Mereka meludahi Yesus, menampar. Mereka pikir mereka boleh melenyapkan Kristus. Namun lihatlah, kematiannya ternyata untuk menebus dosa. Aduh. Untuk menebus mereka juga sebenarnya kalau mereka percaya. Apa yang mereka pikir kemenangan. Wah, kita berjaya membunuh orang ini. Ternyata kegagalan. Bukan main, mereka akan begitu mengerikan. Mereka akan berhadapan dengan dia kelak ketika dia datang pada kali yang kedua. Mereka pikir dia telah dikalahkan. Ternyata dia telah menyelesaikan pekerjaan dia. Mereka pikir dengan disalibkannya Yesus mereka sudah berjaya. Padahal dengan disalibkan Kristus, Kristus telah berjaya mati membayar dosa-dosa atas setiap tuntutan hukum Taurat. Betapa bodohnya mereka, ya. Ini contoh yang terluar biasa tentang bagaimana hikmat manusia sungguh-sungguh sangat bodoh. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua. Allah menggunakan kebodohan pemberitaan Injil, ayat 21 sampai 25. Pak Jeff, lanjutkan. Oleh kerana dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat
daripada manusia. Nah, itu dia Pak. Iya, oke, terima kasih. Ya, kita lihat di sini di ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kemudian kita lihat bahwa orang Yahudi ini, mereka merasa sombong dengan pengetahuan mereka tentang perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, dan tentang Allah. Tetapi mereka tidak dapat memahami jalan keselamatan daripada Allah. Kamu lihat gambar kepala itu ada kotak di kepala ini. Ini Alkitab mereka tulis, lalu mereka lipat-lipat, letak di kotak dan taruh di dahi untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa Alkitab ada di kepala saya, tahu. Saya ini jangan macam-macam. Saya ini hebat. Firman Allah ada di kepala saya, tahu. Wah, pamer ya, mereka memamerkan hal ini. Kalau orang Yunani ini yang pernah tolak Paulus ketika dia bicara di Areopagus itu ya. Mereka mempunyai ahli-ahli fikir, pakar-pakar fikir, berfikir. Orang Yunani dan orang Romawi ini, mereka juga mempunyai orang-orang yang dianggap bijaksana dan orang-orang yang menganggap diri tahu apa itu kebenaran. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara mereka dengan hikmat mereka boleh mengetahui siapa Allah dan boleh mengenal Allah dengan benar. Bahkan mereka mendirikan satu prasasti ya, dan bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan itu menjadi acuan Paulus berkata, hei, bagaimana kamu mau menyembah kepada dia yang tidak kamu kenal? Wah, jadi kita lihat di sini bahwa dua golongan ini, orang Yahudi, orang Yunani, Allah tidak memberi kebenaran kepada mereka sebagai orang-orang sombong. Allah tidak memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka tidak boleh mengenal Allah. Allah tidak boleh dikenal dengan kesombongan mereka, dengan menganggap mereka pintar dan sebagainya. Ternyata saudara, Allah hanya mau dikenal melalui firman Dia sendiri, bukan melalui kemampuan mereka. Bukan. Allah mempunyai caranya sendiri. Dan cara Allah itu adalah menggunakan kebodohan pemberitaan Injil. Coba lihat ayat 22-23 yang sudah kita dengar tadi. Sekali lagi saya baca. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Wah. Kristus yang disalib. Kenapa kamu mau beritakan orang yang disalib? Ayo, orang yang disalib hina, itu bodoh, itu lemah. Orang yang berjaya menyalibkan orang, itu yang best. Itulah pikiran dunia. Ya. Dan ketika pemberitaan Kristus yang disalib, waduh, kalau orang Yahudi mendengar, wah, bagi mereka ini kebodohan. Ya, wah, bodoh. Namun dengan kebodohan ini mereka malah macam tersandung. Macam ada batu di jalan dan mereka jalan kena batu jatuh. Kenapa mereka jatuh? Mengapa mereka binasa? Karena mereka menganggap berita Kristus disalibkan itu sebagai kebodohan. Akhirnya mereka tidak tertarik. Mereka tidak mau percaya. Maka mereka jatuh di sana. Allah tidak memilih menggunakan tanda mujizat untuk membujuk orang agar percaya padanya. Mungkin kamu masih ingat mengenai Nuh yang memberitakan
berita bahwa ada penghukuman Allah melalui kebinasaan di mana Allah akan datangkan hujan dan membinasakan semua orang. Namun saudara, apakah orang-orang ini ketika melihat mujizat di depan mata, waktu binatang, haiwan-haiwan datang menemui Nuh berpasang-pasangan, apakah orang-orang itu menjadi takjub dan berkata, ini mujizat yang luar biasa, pasti apa yang Nuh sampaikan betul? Tidak. Atau apakah ketika mereka tengok Nuh sudah berjaya membina kapal yang besar, hanya dia dan 2-3 orang anaknya, apakah itu membuat orang-orang akan percaya? Tidak. Jadi saudara, Allah sudah buktikan bahwa menggunakan mujizat untuk membujuk agar orang percaya padanya, Allah tidak mau menggunakan itu. Nah, saudara, apabila kita melihat ayat 22-23, kita lihat bahwa masa Nuh menyampaikan rencana Allah kepada orang-orang sesamanya, Allah tidak menyertai dia dengan mujizat-mujizat. Oh, oke. Rupanya Allah tidak menyertai dia dengan mujizat-mujizat. Mungkin pengertian mujizat-mujizat mengenai mujizat-mujizat yang sama dengan pengertian kita sekarang ya. Tetapi saya rasa kalau melihat tentang hewan-hewan yang datang dan juga hasil atau berjayanya Nuh membina kapal itu termasuk sesuatu yang tidak biasa ya. Di sini kita lihat bahwa Allah sebenarnya mengutamakan agar orang-orang mendengar firman-Nya. Apa yang dia sampaikan melalui hamba-hambanya yang sederhana dan biasa. Itu sebenarnya yang Allah kehendaki ya. Oke, orang Yahudi menghendaki tanda. Nah, bagi mereka Yesus hanyalah seorang Nazaret yang tukang kayu, miskin, tidak dapat menyelamatkan diri apabila disalib. Inilah kepercayaan orang Yahudi. Mereka merasa terhina bila Yesus adalah Mesias mereka. Masa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka masih meminta tanda besar lagi. Mereka pernah berkata ketika Yesus disalib, coba turun dari salib. Kalau kamu turun dari salib, barulah kami percaya engkau. Mereka meminta tanda. Tetapi bayangkan kalau Kristus turun dari salib. Kalau Kristus turun dari salib, maka tidak ada pengganti yang tersalib untuk membayar dosa-dosa kita. Ini cara yang Allah pilih. Namun cara yang Allah pilih ini dianggap bodoh oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana dengan orang Yunani? Orang Yunani mencari hikmat. Mereka mencari-cari manusia bijaksana yang mungkin dapat menyelamatkan dunia ini dari segala persoalan. Fikir, merenung. Mereka banyak mengolah pikiran. Bagi mereka, jawaban atas problem dunia ini tak mungkin hanya dapat diselesaikan dalam iman kepada seorang Yahudi miskin yang bernama Yesus, yang sudah dicampakkan oleh bangsanya sendiri dan disalib oleh bangsa Roma. Jadi bagi mereka tidak. Jadi kita sudah lihat baik kalangan Yahudi dan kalangan Yunani, mereka semua tersandung tidak mau menerima Yesus. Namun saudara, di sini kita lihat Paulus berkata, dia hanya mau mengandalkan pemberitaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah mati bagi orang berdosa, namun yang telah hidup semula, menang atas maut, menang atas dosa. Ayat 23 berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi itu yang saya akan beritakan. Saudara coba fikir ya, orang Yahudi ketika melihat Yesus yang disalib.
Mereka akan pikir macam mana? Yesus, wah, dia orang yang tertipu dan akhirnya disalib. Tetapi bagaimana kita? Kita ketika melihat salib, apa kata kita? Kita tahu bahwa lewat kematiannya Allah telah berjaya dalam rancangannya yang bijaksana, yang luar biasa untuk selamatkan manusia dari kuasa setan, dari kuasa dosa, dari kuasa kematian. Saya tidak bisa lagi dituduh oleh iblis. Pak Michael, kamu banyak dosa. Saya akan berkata, bukankah Yesus sudah mati bayar dosa-dosa saya? Pak Bruin juga, waktu di pengadilan akhir, iblis tak boleh berkata, saya tahu Pak Bruin dosanya, dia boleh itu. Tapi Pak Bruin berkata, bukankah tangannya telah tersalib? Bukankah lambungnya telah tertusuk? Bukankah kakinya telah tertusuk? Bukankah semua sudah dia bayar lunas? Amin. Dia memang telah membayar penuh untuk kita. Dalam ayat 24 sampai 25 berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, apa yang dianggap bodoh, ya, Yesus mati di kayu salib dianggap bodoh, bukan? Tapi apa yang dianggap bodoh oleh manusia lebih besar hikmatnya. Ya, apa yang dianggap atau dikira manusia sebagai suatu kebodohan ternyata adalah jauh lebih bijaksana. Ternyata ini kebijaksanaan. Ternyata ini hikmat dalam membayar dosa. Kalau tidak ada kematian yang tidak bercacat, ya. Kalau tidak ada kematian yang tidak berdosa, tidak bisa pembayaran. Seperti yang saya sering beritahu, ya. Dosa harus dibayar oleh yang tidak berdosa. Tapi apakah ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Dari Adam setelah jatuh dalam dosa, anak cucunya semua sudah kena virus dosa. Di mana kita bisa dapatkan pribadi yang tidak berdosa? Di surga. Cuman Allah yang tidak berdosa. Tapi masalahnya itu bukan manusia, itu Allah. Untuk membayar dosa harus manusia. Jadi, kecuali Allah mau jadi manusia, barulah ada manusia yang tak berdosa. Betul? Apakah Allah mau jadi manusia? Ternyata dia mau. Dan ternyata itu rancangan dia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang jadi Allah. Bukan. Yesus itu adalah Allah yang karena kasihnya rela menjadi manusia. Supaya ada manusia yang tak berdosa. Nah, oleh karena ada manusia yang tak berdosa, maka boleh ada pengganti. Dan dia boleh menggantikan itu di salib. Jadi ini hikmat yang dahsyat. Di salib itu hikmat yang luar biasa. Namun, bagi manusia itu dianggap sebagai kebodohan. Tapi saudara, yang kedua, apa yang dianggap ini, ya, apa yang dianggap lemah dari Allah adalah yang lebih kuat dari manusia yang paling kuat sekalipun. Sudah tahu, Yesus sekarang dalam keadaan paling lemah, ya kan? Dia disalib. Ketika Yesus disalib, nampak dia di pihak yang paling lemah dan paling gagal. Oh, kasihan mereka tertawai. Wanita-wanita menangis. Oh, kasihan Yesus. Semua anggap ketika Yesus disalib,
dia paling lemah, dia paling tak berdaya. Namun saudara tahu, dalam keadaan lemah dan paling tak berdaya, dia sedang menyelamatkan dunia ini. Dalam keadaan yang paling lemah, nampak paling gagal, dia sebenarnya jauh lebih kuat dari manusia yang paling kuat sekalipun. Wah. Sebab kenapa? Sebab dia sedang mengalahkan iblis saat ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan iblis. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan kuasa dosa atasnya. Tidak ada. Namun dalam keadaan paling lemah, Yesus mengalahkan dosa. Apalagi kalau Yesus dalam keadaan tidak tersalib. Wah, lebih luar biasa. Dan memang nanti dia akan datang dalam keadaan penuh kemuliaan. Amin. Amin. Wah, bisa bayangkan itu ya. Sedangkan dia dalam keadaan paling lemah, dia sudah memenangkan dosa. Sudah mengalahkan dosa. Apalagi kalau dia datang dalam keadaan yang lain. Bagaimana teman-teman sampai di sini? Boleh paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Paham ya? Bagaimana Pak Thomas? Paham. Senang, enak dengar. Oh ya. Memang bagus. Bagaimana Pak Jeff? Ya, paham sekali, Pastor. Paham ya? Koni? Ya, paham, Pastor. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada Tidak lagi, Pastor. Belum ada? Sudah. Oke. Penjelasan. Kita lanjut kalau begitu ya. Ya. Kita masuk pada bagian ketiga. Cara Allah memilih yang bodoh dari dunia ini untuk menunjukkan kepada dunia yang sombong, yang tidak percaya ini bahwa hikmat mereka tak berguna. Ya. Untuk memberitakan Injil, mengapa Allah tidak melakukannya sendiri? Bukankah dia senang saja mengutus malaikat-malaikat yang paling kuat pergi beritakan Injil, dan malaikat pergi beritakan Injil? Pasti orang senang menjadi percaya. Kenapa Allah memilih cara yang lain? Ya. Apa Allah putuskan? Apa yang Allah putuskan untuk menjadi alat dia di dalam pemberitaan Injil? Ternyata Allah memilih orang, memilih pemberita agar beritanya disampaikan. Rasul-rasulnya. Ya, semua orang yang menjadi percaya pada Yesus sebagai penebus mereka, merekalah yang dipilih Allah untuk menjadi pemberita Injil. Paulus dulu sebelum menjadi percaya Yesus tidak, tapi setelah menjadi percaya Yesus memberitakan Injil. Petrus dan sebagainya, termasuk kita semua. Dulu kita tidak percaya Yesus, tapi setelah kita menjadi percaya Yesus, kita terpilih untuk memberitakan Injil. Ini yang Allah pilih, bukan Allah, oke, tidak perlu saya bisa panggil Mikael, Gabriel, apalah malaikat-malaikat dia yang luar biasa. Bukan mereka yang ditentukan Allah untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Bukan mereka. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang yang bijaksana dan penting dan berkuasa di dunia ini. Orang-orang yang Tuhan pilih menjadi pemberita Injil, banyak di antara mereka orang-orang sederhana. Kalau kita lihat murid-murid Yesus, ramai yang hanya dari nelayan. Betul, nelayan. Orang itu pemungut cukai. Satu ya Pak, pemungut cukai. Dia cukup tinggi juga kalau begitu. Ya, tapi kebanyakan orang yang sederhana, rendah di mata dunia ini. Ketika kita lihat ayat 26 sampai 28 tadi, itu Pak
belum baca ya Pak. Pak Jeff belum baca ini ya? 26, 28. Belum lagi. Oke, boleh Pak Jeff baca ayat 26 sampai 28? Oke, ayat 26 sampai 28. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ingat saja saudara-saudara ya, seterusnya kita sudah lihat ayat 20 sampai 28 ini. Jadi kalau kita mengingat keadaan ini, Paulus sendiri bilang, tidak banyak saudara orang-orang yang dianggap tinggi dalam kalangan sosial. Coba ingat juga seperti yang saya sudah jelaskan tadi tentang murid-murid Yesus. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa yang tak berpendidikan tinggi dan juga miskin. Tapi saudara masih ingat waktu kita belajar Kisah Para Rasul bab 4, di mana pada masa mereka menyembuhkan orang yang lumpuh, mereka berbicara, bersaksi mengenai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dengan jelas, berani, dan berwibawa. Bahkan ketika mereka ditangkap dan dibawa kepada kepimpinan orang-orang Yahudi, mereka sendiri tertegun, hairan, dan takjub. Wah, bukankah mereka ini orang-orang tak terpelajar? Tapi macam mana mereka seperti ini? Jadi saudara, siapakah kamu? Siapakah saya dan kamu? Apakah saya dan kamu berpendidikan tinggi? Kalau kita berpendidikan tinggi, jaga-jaga tahu. Ya, jaga-jaga. Mengapa jaga-jaga? Jangan-jangan kita menjadi sombong, dan kalau orang sombong Allah tak mau guna tahu. Ya. Tuh. Aduh, bahaya. Siapakah kamu? Rasul. Apakah kamu seperti para rasul? Tidak berpendidikan tinggi, miskin, dan tidak berkuasa, tidak punya power. Oh, kalau macam itu kamu orang yang tepat. Ramai orang, ayo, tak bolehlah saya tak berpendidikan tinggi, saya tak berharta, saya tak punya power lah, tak bolehlah saya. Tidak, itu orang yang sesuai sebenarnya, ya kan? Kalau orang yang banyak harta, berkuasa, jaga-jaga ini, bahaya ini. Bahaya. Ya. Sebab kamu akan bergantung pada dia. Kalau kamu orang yang tidak berpendidikan tinggi, orang yang miskin, orang yang tidak berkuasa, kamu biasanya adalah orang yang akan bergantung, berharap Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kamu tidak akan bergantung pada pendidikan, pada kekayaan, pada kekuasaan kamu. Tapi orang yang berpendidikan tinggi senang mereka terpengaruh untuk, bukankah saya terpelajar? Bukankah saya ini, bukankah ini problem dia? Itu sebabnya jaga-jaga, hati-hati ya. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak akan menggunakan kamu karena kamu tidak berpendidikan. Tidak. Atau hanya karena kamu tidak mampu sekian-sekian. Tidak. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah apakah orang itu adalah orang yang taat. Tak kira siapa. Tapi kita berpikir juga di sini, apakah pendidikan tidak penting? Bukan itu maksud saya. Bukan itu. Tapi saudara ingat, pendidikan itu baik, tapi ramai orang hancur hidup dan pelayanannya. Sebab selepas berpendidikan menjadi sombong, berpikir tak
memperlukan orang lain, terus mementingkan diri sendiri dan menggunakan pendidikannya untuk mencari uang. Nah, ini problemnya. Ya. Dalam ayat 29 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini tujuannya. Kalau Tuhan menggunakan orang yang merasa tidak memerlukan orang lain, maka mereka akan meninggikan diri sendiri dan berpikir karena upaya dan kemampuan mereka lah, maka mereka mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Berbeza dengan mereka yang rendah hati. Kenapa? Mereka akan mengucap syukur, menyampaikan pujian kepada Allah atas apa yang Allah lakukan melalui diri mereka. Mereka sadar semua itu dari Allah saja. Nah, ini dia. Jadi akhirnya kita menemukan satu kunci di sana. Kuncinya adalah berpendidikan atau tidak, janganlah mengandalkan diri sendiri. Itu kuncinya. Jangan mengandalkan. Kamu boleh berpendidikan tinggi, tapi kamu jangan mengandalkan, oh sebab kamu berpendidikan tinggi. Tidak. Tapi kamu harus dengan rendah hati mengatakan bahwa Tuhan, setinggi-tingginya pengetahuan yang saya dapat, itu semua karena Tuhan. Dan ini sangat sederhana dibandingkan dengan engkau. Dan saya mau persembahkan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Ingatlah saudara, kita tidak dapat mencapai apapun dengan kekuatan diri sendiri. Maka ketika kita ada pendidikan, kita memberikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Itu sikap yang betul. Itu sikap yang betul. Allah hanya menggunakan kuasa rohnya untuk menyelamatkan orang yang berdosa dan untuk membina anak-anaknya dalam iman dan ketaatan. Biarlah orang-orang yang berpendidikan dengan rendah hati meyakini ini, bahwa untuk menyelamatkan orang berdosa bukan karena latar belakang pendidikan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena rohnya yang kudus yang boleh bekerja sehingga memberikan iman dan memampukan orang untuk taat kepada dia. Oke, kita sampai ke bagian yang terakhir di sini. Bagian D. Dalam Kristus orang percaya telah diberi hikmat dan kurnia rohani lainnya. Oke. Saudara, siapa sajakah yang dapat kurnia rohani dari Allah? Wah, ini kita akan melihat kurnia-kurnia rohani ya. Jom kita melihat ayat 30 sampai 31. Pak Jeff ada di screen, bisa baca saja langsung di screen 30-31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oke, iya, mari kita lihat dua ayat ini ya. Semua orang percaya, entahkah dia berpendidikan, entahkah tidak berpendidikan, entahkah ia kuat, tidak kuat, berani atau sikit pemalu, tak kisah. Semua yang percaya diberi hikmat, diberi berkat yang berlainan dari Tuhan Yesus. Ya, dia berkata bagaimana? Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi, kamu dan saya patut bermegah di dalam Tuhan. Sebab kenapa? Entah kamu berpendidikan, entah kamu tak berpendidikan, entah kamu siapa saja, ingat, di dalam Kristus kita telah diberikan kurnia, ya.
Lihat, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Wah, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Ketika kita percaya Kristus, Roh Kudus pun yang Maha tahu, Maha pintar, Maha bijaksana ada dalam kita. Jadi siapa kita, saudara? Kita orang yang dikurniakan luar biasa. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Saudara, ada 4 hal yang dikatakan dalam ayat 30 ini mengenai apa yang Kristus telah perbuat bagi kita. Yang pertama, Kristus telah menjadi hikmat. Menjadi hikmat. Apalagi yang kedua, Ia membenarkan. Apalagi? Menguduskan. Dan yang keempat, menebus. Betul, menebus. Ini 4 hal yang dikatakan di sini mengenai apa yang telah diperbuat Kristus bagi kita. Menjadi hikmat, membenarkan, menguduskan, menebus. Wah, luar biasa. Menjadi hikmat. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah menjadi hikmat bagi kita? Ingat, saudara, Yesus sangat-sangat amat berhikmat. Dan Ia hidup dalam diri kita oleh Roh Kudus. Tak ada satupun yang tak Ia ketahui. Oleh itu, marilah kamu dan saya berserah, bergantung kepadanya, kepada Dia yang tahu segala-galanya. Izinkan Dia mengajari kita lewat firman Allah. Kita lebih dari pemenang. Kristus melalui Roh Kudus ada dalam kita. Hikmat yang dapat memampukan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Oh Tuhan, saya rindu melayani Engkau, saya tidak mampu. Namun kita langsung ingat, oh ya, ada Roh Kudus. Dia pasti memampukan saya. Oleh sebab itu kita bergantung pada Dia. Kadang-kadang kita habis akal, oh yo, saya mau buat apa, saya mau buat apa. Jangan lupa, berdoa pada Dia. Dia akan mengkurniakan hikmat kepada kamu dan saya. Menjadi hikmat. Saudara tahu firman Tuhan? Saudara harus lewat Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus ajar kita Alkitab. Sehingga kita dipimpin oleh pikiran, oleh hikmatnya, supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Kita harus memberi masa yang cukup untuk boleh diterangi oleh ajaran-ajaran kitab suci, sehingga kita bisa semakin berhikmat, semakin memahami apa langkah-langkah yang patut kita ambil, bagaimana menjalani kehidupan ini. Banyaklah terus berikan masa diajar oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Kalau kita lihat dalam Efesus 5 ayat 17, Roma 1 ayat 1 sampai Roma 12 ayat 1 sampai 2, mungkin kita akan coba menyegarkan pikiran kita untuk melihat ayat-ayat ini ya. Kejap ya, saya bisa lihat. Jadi kalau kita lihat dalam Efesus, oh mana itu Efesus? Oh Roma dulu ya, saya lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Pak Jalong boleh tolong Efesus 5 ayat 17 ya. Saya akan lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sembahkan hidup. Siap ya Pak? Iya. Efesus. Oke. Ayat 17, janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagimu. Ya, itu saja. Ya, itu saja Pak. Jadi kita
Jangan bertindak bodoh, tapi kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Jadi terus berdoa, Tuhan, berikan saya pengetahuan untuk mengerti apa yang Kau inginkan. Tuhan tolong supaya saya tidak bertindak bodoh. Dan Tuhan sanggup dan mampu. Sebab kita anak-anaknya, sebab Dia tinggal di dalam kita, sebab Dia memberikan Roh Kudus untuk menaungi kita. Dan dalam Roma 12 ayat 1-2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan sanggup dimampukan oleh Tuhan untuk membezakan yang baik dan yang tidak baik. Ya, yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Wah, luar biasa, saudara. Itulah berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan selanjutnya, Ia membenarkan. Ini bicara tentang kebenaran Kristus. Kita dijadikan benar karena kemurnian dan kesempurnaan daripada Tuhan Yesus Kristus saja, bukan kita. Kita dibenarkan karena kita dimasukkan di dalam Kristus. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada orang di sana, lalu dilingkupi, ditutupi, dimasukkan ke dalam kebenaran Kristus. Yang Allah lihat kita adalah kebenaran Kristus, bukan kita. Ya. Jadi waktu kita belajar Efesus tentang perlengkapan perang rohani, kita melihat bahwa kita selalu ingat bahwa yang melindungi kita, perisai itu, ya, sehingga bisa menangkis, ya, bisa melindungi panah-panah berapi dari musuh, yaitu kebenaran. Dan kita sudah tahu, kebenaran itu adalah Kristus. Sehingga kita sanggup terlindung daripada bahaya-bahaya ini semua. Iblis akan selalu mencoba mengingatkan dosa-dosamu dulu. Dia pintar tahu. Wah, dulu kamu begini. Dia akan berupaya menuduh bila-bila saja. Dan apabila kamu jatuh dalam dosa pun, dia akan menuduh dan akan berkata, kamu sudah tak guna lagi, sudahlah kamu, sudah habis, jangan lagi berharap. Namun, kita harus melindungi diri kita dan berkata, stop, ini tak betul. Kristuslah yang telah membenarkan saya. Saya anaknya, saya sudah diampuni. Dan kamu boleh berdiri tegak terus. Dapatkah kamu berkata seperti itu? Oh, harus dapat. Ya, saya kerap dulu juga bergumul dengan ini. Wah, ngapa ini? Karena saya pikir kalau sudah jadi anak Tuhan tak pernah jatuh dalam dosa lagi. Ternyata itu keliru. Kita sedang bergumul dengan itu. Ya. Memang kita tidak boleh mencintai dosa, tidak boleh. Kita harus membenci dosa itu. Tetapi jangan lupa, kita masih bisa jatuh. Ya. Macam kanak-kanak ya, kanak-kanak. Waktu dia mulai belajar berjalan, dia akan kerap jatuh tau. Jadi kalau kita tengok orang yang baru percaya, mereka adalah baby rohani. Mereka juga akan bergumul, jatuh bangun. Tapi mereka sudah dilahirkan baru. Dari pengalaman jatuh bangun ini, mereka akan semakin banyak belajar. Nah, selepas kita menjadi remaja, apakah kita tidak pernah jatuh? Anak saya sudah umur 20 tahun, belum lama ini dia jatuh dari tangga. Dia sudah order Grab, mau pergi sekolah, tiba-tiba dia jatuh, dan biru kakinya, wah kasihan, masih jatuh. Tapi, apakah itu menunjukkan bahwa dia bukan manusia sebab masih jatuh?
Mengapa kamu sudah remaja, sudah umur 20 tahun masih jatuh? Tidak. Memang masih bisa jatuh. Tapi sudah tidak kerap, ya. Tidak kerap. Jadi begitu juga anak Tuhan. Kalau dia semakin dewasa, dia masih bisa jatuh, tapi tidak kerap. Dan ketika dia jatuh, iblis akan bilang apa? Kamu bukan anak Tuhan. Tuhan tidak akan terima lagi. Pasti iblis akan buat begitu. Tetapi jangan percaya itu. Kita harus berdiri lagi. Tuhan sudah bayar dosa-dosa saya itu. Kita harus berdiri lagi. Tetapi semakin dewasa, semakin sulit jatuh. Tapi masih bisa jatuh juga. Ya, masih bisa jatuh juga. Pak Bruin masih bisa jatuh juga ya, walaupun sudah dewasa ya. Kadang-kadang slip di tandas, licin, kita bisa jatuh. Jatuh. Kita belum sempurna. Selama kita masih hidup, kita belum sempurna. Namun jaga-jaga, sebab iblis akan menggunakan peluang itu untuk membuat kita dipengaruhi berpikir, wah, kita sudah tidak diterima oleh Tuhan lagi. Tidak. Selalu kita harus melindungi diri kita dengan perisai iman bahwa Kristus dengan kebenarannya yang melingkupi aku, bukan aku, Kristus. Amin. Amin.